teman-teman, masih bersama saya di channel Sahabat Ternak 7. Hari ini kita mau mengasih cerita lah sedikit kan, tentang bagaimana kita harus memilih bibit DOC itu yang bisa kita jual kalau dia sudah mencapai target. Karena DOC ini tidak sembarangan ya kawan-kawan. Satu, dia bisa gagal di pertumbuhan, dan DOC ini banyak jenis. Karena salah milih DOC, kita tidak bisa menjual. Karena sebagian DOC ayam kampung ini, dia ada yang seperti ayam potong kawan-kawan, atau ayam kota. Masing-masing itu yang nyebut ayam putih, itu ayam potong yang sering dikonsumsi. Jadi kawan-kawan, tidak sembarangan juga kita memilih DOC. Makanya saya di sini memakai DOC KUB. Di daerah saya ini yang laris AK, KUB, dan jenis lainnya, tapi yang dia mirip seperti ayam kampung asli ya teman-teman. Di sini kita sudah ada DOC kita yang sudah menetas. Ini DOC kita sudah menetas. Karena bibit ini kita bisa bangkrut, tidak sembarangan juga, dan kita harus memilih ya teman-teman. Memilih apa? Memilih indukan yang bagus kawan-kawan, indukan yang nomor satunya lah, yang besar, supaya anak-anaknya itu besar juga ya kawan-kawan. Karena ada juga yang kecil, karena yang kecil itu biasanya yang baru nelor, baru pandai menelor, itu biasanya kecil-kecil teman-teman. Jadi di sana itu tempat indukan kita. Di situ indukannya itu baru sebulanan inilah saya taruh. Jadi telurnya itu belum terlalu besar. Telurnya sebesar-besar ini teman-teman, telur yang baru sebulan itu, indukan baru sebulanan itu. Ini telur yang ini teman-teman, ini indukan KUB yang sudah lama, yang umurnya 1 tahun lebih. Ini dia teman-teman, lihat sendiri, 1 tahun lebih umurnya teman-teman. Inilah telurnya. Makanya kalau kita salah menernakkan DOC, itu bisa tumpur ya kawan-kawan. Karena di sini kita ngejar bobot, ngejar target. Kalau sudah melebihi 3 bulan ke atas, itu kalau di peternakan ayam itu sudah gagal kawan-kawan. Karena sudah biaya pakan itu sudah tidak logika lagi. Biaya pemasukan sama pengeluaran sudah berbeda, sudah lebih besar biaya pengeluaran gitu. Makanya kita harus memilih bibit-bibit indukan yang besar-besar, dan pastikan itu bagus untuk DOC, perkembangan DOC kita. Di sini inilah apa kita. Pecah kawan-kawan. Ini indukannya kawan-kawan. Inilah indukannya, tengok penjantannya besar-besar. Ini sudah kita jadikan pilihan, pilihan untuk menjadi indukan. Inilah kawan-kawan. Dan ini teman-teman, ini masih baru ya teman-teman ya. Ini masih yang sebulanan itu kawan-kawan. Jadi telurnya itu belum terlalu besar. Karena ayam ini kalau sudah mulai berumur, baru telurnya itu besar-besar. Kalau pertama kali
tengoklah nanti punya kalian teman-teman. Kalau nanti baru nelor dia kecil, itu tidak apa-apa teman-teman, nanti itu besar sendiri ketika umurnya sudah melanjut. Nah, usianya sudah melanjut gitu. Jangan takut, kenapa telurku kecil ya, nanti dia usianya kecil. Enggak, pertamanya memang iya, enggak apa-apa teman-teman. Nanti itu bakalan besar, lama-kelamaan dia bakalan, telurnya itu bakalan besar. Pastikan teman-teman memilih pejantannya itu yang besar-besar ya. Pastikan besar-besar dan dia cantik. Lihat dari bulunya, kalau dia klimis bulunya itu cantik, dia ditengok itu bakalan bagus untuk dijadiin ya teman-teman. Macam ini baru yang saya masukkan sebulanan kawan-kawan untuk menjadikan indukan. Ini juga tengok indukan, bibit-bibit untuk menjadikan indukan itu, lihat teman-teman ya, jangan sembarangan kawan-kawan. Di sini aku sudah membersihkannya teman-teman. Harus berhati-hati memilih bibit DOC. Pastikan kalian tahu jenisnya apa dan di tempat kalian itu yang laku itu apa ya. Karena di sini juga ada, dia baru memulai di ternak ayam kampung ini, tapi dia tidak tahu jenis bibit yang dia mulai ini. Besarnya nanti kayak mana bibitnya, laku enggak? Karena banyak bibit itu dia seperti ayam potong, ayam kampung tapi seperti ayam potong bibitnya. Karena masyarakat ini, pembeli ini, dia hanya tahu ayam kampung itu seperti yang dilihatnya yang di daerah dia gitu, seperti apa ayam kampung itu. Karena jenis ayam kampung ini kan banyak, dia ada ulu, ada ayam kampung chopper. Jadi tidak sembarangan juga kawan-kawan. Jadi kalau kita di daerah saya ini yang lebih laku itu ayam kampung KUB, terus ayam kampung AK, ayam kampung asli. Itu lebih laris kawan-kawan. Jadi kalau di sini yang aneh-aneh seperti ayam potong bentuknya, dia tidak laku di sini kawan-kawan. Jadi di sini ada yang sudah baru mulai tapi dia salah memilih bibit. Terakhir apa, saya sudah berapa kali saya tawarkan ke orang tapi orang tidak mau. Jadi cemana saya juga nggak bisa bantu kan, karena memang salah di awal, salah set. Jadi hanya ngasih makan doang. Terakhir apa, rugi dipakan. Ayam tidak laku, pakan semakin deras, makan terus. Jadi kita nggak dapat apa-apa terakhir. Jadi bisa rugi di situ, salah milih DOC. Jadi kalau kalian mau beli DOC dari PT, pastikan kalian tahu jenisnya apa dan di daerah kalian itu laku nggak. Karena di daerah masing-masing mungkin ayam chopper, ulu itu laku. Karena saya juga pernah di ayam ulu itu memang di daerah Pekanbaru itu laku, tapi di daerah saya tidak laku kawan-kawan. Jadi pastikan kalian tahu yang pertama jenisnya apa, yang kedua itu kalian tahu ayam ini yang super atau bisa dibilang yang unggul atau yang nomor 2 gitu, yang bawahannya gitu, itu ada tipe-tipenya ya kawan-kawan. Kalau bisa macam KUB, kalian beli yang unggul, yang nomor 1. Beli yang nomor 1 karena itu cepat perkembangannya. KUB ada yang jenisnya lain, perkembangannya beda. KUB nomor 1 ini perkembangannya cepat kawan-kawan. Macam yang aku sekarang pakai ini KUB nomor 1 ya kawan-kawan. Jadi cepat, dia 2 bulan lebih sudah bisa panen.
Jadi kalau dia lewat dari 3 bulan ke atas itu sudah gagal untuk kita yang beternak untuk dijual-jual. Tapi kalau hanya untuk diliar-liarkan ya silakan, nggak masalah gitu. Karena kita nggak ngasih makan, dia bisa cari makan sendiri. Jadi pastikan kalian tahu. Pesan saya, pastikan kalian tahu, jangan sampai begitu ayam itu besar sudah bisa panen, kalian bingung buangnya kemana. Karena ayam ini seperti ayam potong dia. Jadi kalian bingung buang kemana. Hanya orang tahu itu ayam kampung itu macam ayam kampung, tapi yang dilihat orang cemana ayam kampung itulah yang dilihat dia. Memang bentuknya itu macam ayam potong, tapi rasanya rasa ayam kampung. Tapi orang tidak melihat itu. Orang hanya tahu kayak mana bentuk ayam kampung itu, kayak gitulah dia. Jadi buat kalian harus paham lah, karena kita juga nggak mau rugi kan. Itu sih yang saya mau ya tanya-tanya lah dulu sama yang sudah pernah melakukan lah. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat untuk kalian, semoga kalian sukses dan jangan gegabah untuk banyak-banyak dulu, pelan-pelan dulu. Dan kalian harus tahu dulu ilmunya, harus tahu dulu jenisnya, jenis apa yang di daerah kalian itu laku. Karena di daerah masing-masing pasti jenis ini laku, jenis ini nggak laku. Tapi saya di sini makai ayam kampung KUB, makai ayam kampung KUB. Seperti inilah dia ayam kampung KUB. Ini ayam kampung KUB kawan-kawan. Saya makai ini teman-teman. Jadi teman-teman, sampai sini saja video kita. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian sukses selalu. Selalu saya pesankan tetap konsisten, sabar. Jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah. Karena kalau gagal itu pasti kita dapat ilmu. Tapi sebelum kita gagal itu kita tanya-tanya dulu. Jadi kawan, sampai sini saja. Semoga kita sukses selalu. Salam peternak.